Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, sehat, serta karunia-Nya kepada kita, sehingga Bapak Ibu pada hari ini, Jumat 15 Juli 2022, dapat bergabung di kelas daring pembuka di bulan Juli. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sanggah dan sanggah banding. Selamat datang dan selamat siang kami sampaikan juga kepada Bapak Agus Yusuf Arianto atau yang akrab dipanggil dengan Bapak Alkaf, selaku fasilitator juga pengurus IAPI di BD Jawa Timur, serta rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Bersama kami tim admin IAPI di BD Jawa Timur ada saya Mbak Neno, ada Mbak Upi, dan ada Mas Andi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan selalu tersenyum. Sebelum dimulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan hari ini. Kita awali dengan pembukaan, kemudian diawal kembali dengan tangkap layar bersama, pemaparan materi sekaligus tanya jawab, dan kita akhiri kembali dengan tangkapan layar bersama. Baik, masuk ke agenda pertama, kita tundukkan kepala sejenak, seraya mengucap syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang diberikan, serta untuk mengawali kegiatan ini supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran juga kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu tangkapan layar. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Alkaf selaku seksi teknis IAPI di BD Jawa Timur. Beliau juga procurement advisor, saksi ahli IAPI di BD Jawa Timur, tim pendamping kontrak PBJ serta fasilitator tetap PBJ IAPI di BD Jawa Timur yang akan dipandu oleh Mbak Upi sebagai moderator. Kepada Mbak Upi disilakan. Terima kasih Mbak Neno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta dan Pak Alkaf sebagai narasumber hari ini. Dan Bapak Ibu mohon maaf kami sampaikan untuk kegiatan ini tadinya memang dijadwalkan Pak Son, tapi beliau ada tugas pokok mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk hari ini akan diisi oleh Bapak Agus Yusuf Arianto yang biasa dipanggil Pak Alkaf. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu tata tertib kelas daring. Jadi Bapak Ibu mohon menyalakan video selama kelas berlangsung. Kemudian mohon mengganti tampilan nama sesuai data yang di form pendaftaran. Dan selama kelas berlangsung hanya audio dari kami, panitia dan narsum saja yang aktif. Hal ini agar suara kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Kemudian direkomendasikan menggunakan headset agar suara terdengar dengan jelas. Untuk pertanyaan, Bapak Ibu bisa menanyakan ke fasilitator setelah beliau memberikan pemaparannya melalui aplikasi Slido. Nanti akan kami bagikan linknya, atau juga bisa bertanya langsung. Bapak Ibu bisa langsung klik raise hand, nanti akan kami nyalakan audio dari Bapak Ibu semua. Bagi peserta yang akan izin ke toilet mohon disampaikan di kolom chat, dan dimohon Bapak Ibu untuk tidak merokok di depan layar. Baik, selanjutnya langsung saya berikan waktu kepada Pak Alkaf untuk memulai pemaparan hari ini. Kepada Pak Alkaf, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas suara saya ya? Jelas Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih rekan-rekan dari IAPI Jawa Timur selaku admin dan sekaligus penyelenggara kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan webinar di siang hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Son Magenda tidak bisa mengampu kegiatan pada siang hari ini karena beliau ada kegiatan yang mendadak yang harus diampu, sehingga saya diminta untuk menggantikan posisi beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita di siang hari ini, Bapak sekalian. Sama saya fasilitator, Pak Son juga fasilitator. Saya ahli pengadaan dari pemerintah, juga ahli pengadaan di swasta juga, tapi saya lebih banyak berkecimpung di pemerintah, walaupun saya sekarang ini adalah purna wirawan atau pensiunan ya, dari ASN. Baik, Bapak sekalian,
kita akan bahas mengenai sanggah dan sanggah banding. Itu merupakan salah satu tahapan dari proses pemilihan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui penyedia atau melalui pelaku usaha. Jadi sanggah banding itu adalah tahapan dari proses-proses yang harus dilalui dalam pemilihan penyedia. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah paham karena saya lihat di biodata banyak peserta yang berasal dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan teman-teman semua ini adalah pelaku pengadaan termasuk kelompok kerja pemilihan yang mungkin terlibat di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, saya tidak melihat ada pelaku usaha ya. Tidak ada yang dari swasta ya, Mbak Upi ya? Ada, Bapak. Hah? Oh, ada juga? Ada. Dari Pak Ahmad Maksum ini, Pak. Dari mana? Sebentar. Kontraktor atau? Sumenep, kontraktor insya Allah, Pak. Oh, kontraktor ya. Karena pernah mengikuti kami di kelas kami SMKK, Pak. Oh ya, kontraktor ya. Oke, baguslah. Nanti kita bisa sharing ya, Bapak Ibu sekalian. Sharing pengalaman, sharing pengetahuan ya. Yang mungkin Bapak Ibu alami, nanti kita bisa curah pendapat di sini. Saya akan mulai dari pembahasan mengenai definisi terkait sanggah ya. Sanggah itu sebuah bantahan atau protes yang dilakukan oleh mereka yang mengajukan penawaran, yang menyampaikan dokumen penawaran, ya, yang tidak puas atas keputusan yang diambil oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dari pejabat pemilihan ya, karena pejabat pengadaan tidak ada sanggah dari pokja pemilihan. Jadi kalau peserta tender itu dia atau seleksi itu dia memasukkan penawaran, maka dia boleh nyanggah. Tapi kalau dia tidak memasukkan penawaran, hanya daftar saja, kemudian ikut unbising, ya nengok-nengok, ngintip-ngintip, setelah itu dia tidak memasukkan penawaran, maka dia tidak boleh ikut nyanggah, ya. Karena dia tidak terlibat di dalam proses pemilihan. Dia tidak boleh ikut nyanggah. Yang boleh itu adalah mereka yang memasukkan dokumen penawaran atau mereka yang memasukkan dokumen prakualifikasi kalau itu sanggah kualifikasi. Ya. Jadi ada dua sanggah prakualifikasi dan sanggah tender atau sanggah terhadap keputusan penetapan pemenang atau seleksi, pemenang tender atau seleksi. Jadi dalam proses pengadaan barang dan jasa kita ini, kalau mekanisme atau metode pemilihannya menggunakan prakualifikasi, didahului dengan penilaian kualifikasi, sehingga akan dilakukan pengumuman terhadap hasil penetapan penyedia yang lulus atau tidak lulus kualifikasi, yang masuk daftar penyedia, calon peserta tender, atau yang masuk daftar pendek peserta seleksi. Itu kalau kita menggunakan metode prakualifikasi. Tapi kalau menggunakan metode pasca kualifikasi, ya, maka penetapan pelaksanaan kualifikasi itu dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran, sehingga tidak ada sanggah prakualifikasi. Yang ada adalah sanggah penetapan pemenang, sanggah dari pengumuman penetapan pemenang. Tapi kalau di prakualifikasi ada dua sanggah. Yang pertama adalah sanggah prakualifikasi, ini tidak ada sanggah banding walaupun pekerjaan konstruksi, sanggah banding prakualifikasi tidak ada. Tapi setelah masuk ke proses tender atau seleksi, maka nanti setelah pengumuman hasil tender atau seleksi, ada lagi sanggah, namanya sanggah hasil penetapan pemenang. Jadi ada dua jenis sanggah kalau itu menggunakan prakualifikasi, tapi kalau menggunakan pasca kualifikasi hanya ada satu sanggah. Ya, sanggah pada prakualifikasi itu boleh disampaikan oleh peserta prakualifikasi yang terdaftar dan menyampaikan dokumen atau data-data kualifikasi yang dievaluasi oleh
oleh pokja pemilihan. Jadi sanggah ini meliputi materi sanggahnya kesalahan dalam evaluasi kualifikasi. Dalam pokja pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi. Kemudian penyimpangan terhadap ketentuan peraturan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudian rekayasa atau persekongkolan. Terjadinya rekayasa atau persekongkolan dalam prakualifikasi sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. Misalnya ada dokumen kualifikasi yang diminta oleh peserta pokja pemilihan yang itu menurut peserta merupakan dokumen yang mengada-ada, yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan ketentuan kualifikasi. Karena LKPP sudah mengatur mengenai mekanisme mengenai format kualifikasi yang harus digunakan oleh pokja pemilihan. Boleh memberikan kualifikasi tambahan, kriteria tambahan, asalkan itu mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kalau di kementerian mendapatkan persetujuan dari eselon 1. Kalau di daerah mungkin mendapatkan persetujuan dari sekretaris daerah atau kepala daerah gitu ya. Kemudian penyalahgunaan apabila terjadi atau ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pokja pemilihan, ya, kepala UKPPJ, PA atau KPA sampai dengan kepala daerah. Nah, ini saya ambil pengertian ini dari Perlem, ya, Peraturan Lembaga nomor 12 tahun 2021 tentang kriteria yang dapat digunakan oleh peserta kualifikasi untuk menyampaikan sanggahan terhadap keputusan pokja memutuskan peserta kualifikasi yang lulus dan tidak lulus kualifikasi. Jadi inilah koridor yang 4 aspek, 4 indikator yang bisa digunakan untuk mengajukan sanggahan dalam proses prakualifikasi. Jangan sanggahan prakualifikasi dilakukan misalnya karena ternyata pokjanya belum lulus atau belum memenuhi persyaratan, itu enggak masuk di sini. Masuk di dalam koridor ini. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah sanggah dari hasil tender. Tadi sanggah dari hasil penilaian atau evaluasi kualifikasi. Yang selanjutnya adalah sanggah dari hasil tender atau hasil seleksi. Ya. Dilakukan oleh peserta yang menyampaikan dokumen penawaran. Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran lah yang dia berhak untuk mengajukan sanggahan. Kalau bukan, tidak boleh. Ya. Sama dengan sanggahan kualifikasi dan sanggahan tender, itu tindakan atau rasa tidak puas atau protes yang dilakukan oleh peserta prakualifikasi atau peserta tender atau seleksi terhadap keputusan yang diambil oleh pokja. Keputusan yang diambil oleh pokja. Jadi dia boleh melakukan sanggahan. Tentu saja yang boleh melakukan sanggahan adalah yang mengajukan dokumen, yang memasukkan dokumen. Karena sanggah ini adalah menyanggah keputusan dari evaluasi dokumen. Ya. Sehingga kalau yang cuma cuma nengok-nengok saja tidak boleh. Sama sanggahnya. Materi sanggahnya sama dengan yang pokok-pokok di prakualifikasi, yaitu kesalahan dalam evaluasi, terdapat penyimpangan di dalam dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden, ya, termasuk ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan, atau ditemukan ada persekongkolan yang menghalangi terjadinya persaingan yang sehat. Baik persekongkolan antara
Pokja, PPK dengan penyedia, maupun persekongkolan antar penyedia. Kemudian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pokja pemilihan, termasuk Kepala UKBPJ, PPK, PA, atau KPA, dan juga kepala daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan sanggah. Ketentuan mengenai sanggah. Sanggah dapat diajukan melalui SPSE. Jadi melalui aplikasi yang ada di dalam SPSE. Kemudian sanggah disampaikan dalam waktu 5 hari setelah pengumuman. Jadi setelah pengumuman prakualifikasi, setelah pengumuman peserta yang lulus dan tidak lulus prakualifikasi, setelah pengumuman peserta yang masuk daftar calon peserta tender atau yang masuk daftar pendek calon peserta seleksi, maka 5 hari itu waktu yang diberikan kepada si para peserta yang tidak puas atau yang ingin menyampaikan protes atau bantahan untuk menyampaikan surat bantahan yang disampaikan secara tertulis melalui SPSE. Nah, nanti Pokja akan menjawab semua sanggahan itu melalui aplikasi SPSE. Ya. Kapan Pokja boleh menjawab? Pokja memiliki waktu untuk menjawab adalah 5 hari. Juga sejak dia menerima sanggahan. Atau kalau sanggahan itu diberikan last minute, artinya mendekati batas akhir penyampaian sanggah, Pokja hanya punya waktu 3 hari untuk menjawab sanggah. Bagaimana kalau Pokja tidak menjawab sanggah? Ya sanggahan berarti diterima. Sanggahan dianggap benar, diterima, kemudian Pokja harus melakukan apa? Evaluasi ulang atau tender ulang atau prakualifikasi ulang. Sekarang tidak ada penyampaian penawaran ulang. Hanya 2 pilihannya. Evaluasi ulang atau kalau kesalahan di aspek evaluasi penawaran atau evaluasi dokumen kualifikasi, atau tender ulang kalau di luar itu terjadi kong kali kong, terjadi kesalahan dokumen, ya, terjadi semua penyediaannya nggak lulus. Itu kemudian apabila sanggah dinyatakan benar, maka Pokja menyatakan penetapan pemenang batal dan dilakukan pemilihan ulang. Kalau memang benar bahwa materi sanggah itu bukan karena kesalahan evaluasi. Tapi kalau materi sanggah itu karena kesalahan evaluasi, ya udah dilakukan aja evaluasi ulang. Lakukan evaluasi ulang, dan kalau memang benar, ya boleh jadi nanti akan terjadi perubahan penetapan pemenang. Kemudian apabila sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima, kalau sanggah itu ditolak oleh Pokja, maka pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultansi, ada pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultasi, Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak atau kepada BPK. Kalau memang kalau memang dinyatakan sanggahan itu ditolak untuk pengadaan barang, jasa lainnya, atau jasa konsultasi. Nah, beda lagi kalau untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, pemilihan jasa pekerjaan konstruksi, pelaksana konstruksi. Nah, kalau konstruksi, apabila Pokja menyatakan sanggahan ditolak, maka peserta tender konstruksi, dia boleh mengajukan sanggah banding. Karena ada tahapan sanggah banding, maka Pokja harus memberikan waktu 5 hari. Jadi setelah sanggahan ditolak, tunggu 5 hari.
mengajukan sanggah banding tidak. Kalau yang nyanggah mengajukan sanggah banding, maka 5 hari itu harus diberikan waktu. Tapi kalau dia melebihi waktu 5 hari, ya itu bukan sanggah banding. Jadi ini hanya berlaku khusus untuk pekerjaan konstruksi. Hanya berlaku khusus untuk pekerjaan konstruksi saja. Ada tahapan yang namanya sanggah banding. Apabila penyanggah tidak setuju atas jawaban sanggah dari Pokja. Bagaimana proses bagian alur dari sanggahan? Yang merah ini adalah proses penyelesaian sanggahnya, ya, yang terjadi di masa sanggah. Jadi kalau peserta tidak puas dengan penetapan pemenang Pokja, maka dia akan mengajukan surat keberatan yang namanya sanggah, mengajukan pernyataan keberatan atau pernyataan bantahan terhadap keputusan Pokja itu yang disebut dengan sanggah. Nah, ini tugas Pokja untuk menjawab semua sanggah mestinya harus dijawab oleh Pokja karena dia yang melakukan proses pemilihan. Nah, kalau jawaban sanggah itu dianggap sanggah itu ditolak, ya langsung disampaikan ke surat penetapan ke BPK untuk BPK nanti menerbitkan SPPBJ. Apa itu sanggah banding? Sanggah banding kan itu dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diartikan merupakan tindakan protes atau tidak setuju dari penyanggah yang ditujukan kepada PA atau KPA, di mana dia tidak setuju atas jawaban sanggah yang disampaikan oleh Pokja pemilihan. Ya. Pada pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, hanya pada pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi saja diberlakukan sanggah banding. Jadi hanya pada tender pemilihan penyedia konstruksi. Sanggah banding merupakan tahapan pada proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi diajukan oleh peserta pemilihan yang mengajukan sanggahan di paket yang sama. Nah, sering ada pertanyaan saya, Pak, boleh nggak peserta yang merasa bahwa karena sanggahan peserta B, misalnya dia semula pemenang, kemudian B ditetapkan sebagai pemenang cadangan, lalu B menyampaikan sanggahan, dan sanggahan itu diterima. Ternyata berubah urutannya, yang B naik ke pemenang, yang A jadi cadangan. Boleh nggak si A ini kemudian menyampaikan sanggah? Boleh kalau itu masih dalam waktu sanggah. Tapi kalau masa sanggahnya sudah lewat, ya tidak bisa. Tidak bisa. Dilakukan di luar SPSK karena sanggah banding itu melibatkan PA atau KPA ya. Kalau tidak ada KPA ya PA. Dan PA KPA kan tidak terlibat di dalam proses pemilihan penyedia di SPSK kecuali di pengumuman RUP aja. Sehingga harus dilakukan secara tertulis di luar. Dan harus dilampiri dengan jaminan sanggah banding. Ya, sanggah banding disampaikan secara tertulis kepada KPA atau PA ya, dan ditembuskan ke APIP. Kenapa ditembuskan ke APIP? Karena PA atau KPA ketika dia mau menjawab sanggah banding, ya, maka PA atau KPA minta rekomendasi dari APIP, ya, menyampaikan hal itu kepada APIP dan minta APIP untuk melakukan pemeriksaan. APIP-nya melakukan pemeriksaan, hasil rekomendasi dari APIP itu yang digunakan oleh PA atau KPA, dasar PA atau KPA untuk menerima atau menolak sanggah banding. Jadi, menjawab sanggah banding dari peserta yang mengajukan sanggah banding.
Jadi tidak PA atau KPA itu melakukan penelitian sendiri ya. Mungkin dia punya keterbatasan. Dia bisa minta ke Apip untuk melakukan pemeriksaan karena yang bisa melakukan pemeriksaan itu Apip. Nah, dia harus menyerahkan jaminan sanggah banding. Jaminan sanggah banding itu jaminan, ya, surat jaminan yang harus diserahkan oleh peserta yang mengajukan sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi. Yang nilainya 1% dari nilai HPS. Atau 1% dari pagu anggaran, kalau itu pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, jaminan sanggah banding itu ditujukan tetap kepada Pokja, karena masih dalam proses ranahnya Pokja. Nah, nanti KPA yang memproses sanggah banding itu, kalau sudah mendapatkan hasil klarifikasi dari Pokja terkait jaminan sanggah banding. Jadi setelah Pokja menerima sanggah banding, jaminan sanggah banding, dia akan melakukan klarifikasi pada penerbit jaminan. Kalau memang jaminan sanggah banding itu valid, artinya sah dari prinsipal dari penerbit jaminan, ya sudah, laporkan ke KPA, nanti KPA akan melanjutkan dengan pemeriksaan. KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Jadi setelah menerima klarifikasi terhadap kebenaran jaminan sanggah banding, maka KPA memiliki waktu 14 hari kerja untuk memproses atau menjawab sanggah banding. Ya, KPA atau PA tentu saja akan melibatkan Apip. Ya. Saya sering ditanya kenapa surat sanggah banding itu harus ditembuskan ke Apip. Karena Apip boleh jadi nanti akan diminta oleh KPA atau PA untuk melakukan pemeriksaan. Nanti akan jadikan dasar untuk menjawab sanggah banding. Jika KPA tidak memberikan jawaban, maka KPA dianggap menerima sanggah banding. Artinya sanggah banding itu dianggap benar. Kalau sampai dengan 14 hari ternyata PA atau KPA tidak menerbitkan surat jawaban atas sanggah banding. Apabila sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan kepada Pokja untuk melakukan apa? Evaluasi ulang, evaluasi penawaran ulang, atau evaluasi kualifikasi ulang, atau tender ulang, atau seleksi ulang. Pemilihan penyedia ulang. Nah, tinggal dua itu alternatifnya sekarang. Apabila sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK. Kemudian UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding untuk disetorkan ke kas daerah. Sanggah banding menghentikan proses tender. Karena itu dia peserta yang mengajukan sanggah banding harus memberikan jaminan sanggah banding sebagai kompensasi kalau kalau sanggah bandingnya ditolak, kan terjadi keterlambatan pemanfaatan barang atau keterlambatan pemanfaatan pekerjaan konstruksi. Nah, hasil pekerjaan konstruksi, maka dia harus dikenakan kompensasi. Ini namanya itu jaminan sanggah banding itu. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA atau disampaikan setelah berakhirnya masa sanggah banding, setelah 5 hari Pokja Pemilihan menyampaikan jawaban sanggah, maka itu tidak diberlakukan sebagai sanggah banding, tapi dia hanya diberlakukan sebagai sanggah pengaduan. Yang pengaduan itu tetap nanti harus diproses oleh Apip. Bagaimana KPA menjawab sanggah banding? Nah,
Kalau KPA menerima sanggah banding atau PA menerima sanggah banding, maka yang dapat dilakukan oleh PA, pertama, ya PA melakukan klarifikasi dulu. PA atau KPA bisa menyampaikan kepada APIP untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi hasil rekomendasi dari APIP itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk PA atau KPA menerbitkan surat jawaban sanggah banding. Bagaimana kalau peserta tidak menerima keputusan KPA yang menolak sanggah banding? Bagaimana kalau misalnya penyedianya atau pesertanya tidak puas juga? Wah, ini kayaknya sudah bersekongkol semua, ini sudah sepakat ini. Semuanya nolak. Bagaimana? Kemarin malam saya ditemui oleh salah satu peserta tender pekerjaan konstruksi, diskusi, itu pertanyaan itu muncul. Pak, bagaimana kalau nanti ternyata KPA atau PA menolak sanggah banding kita? Apa yang harus kami lakukan? Apakah ada alternatif lain? Ya, saya bilang, untuk proses pengadaan sesuai Perpres itu hanya berhenti di sini sampai ke sanggah banding. Nah, kalau Anda mau melanjutkan sanggah banding itu, ya Anda harus yakin dulu ini sanggah banding kira-kira ada nggak unsur-unsur yang bisa mengarah ke bukan hukum administrasi. Kayak misalnya Anda menemukan ada indikasi persekongkolan antara BPK, Pokja sama penyedia misalnya, peserta tender yang dimenangkan misalnya. Nah, persekongkolan itu harus Anda catat, harus Anda buktikan dulu, ada bukti-bukti yang cukup, Anda harus punya itu dulu. Baru kemudian Anda ajukan ke kalau persekongkolan ke KPPU ya, Komisi Persaingan Usaha. Kalau itu pidana ya ke peradilan umum. Apa konsekuensinya, Pak? Kalau misalnya saya mengajukan, memang saya menemukan ada persekongkolan di antara mereka, ya bisa Anda mengajukan keberatan, sampaikan bukti-bukti yang sahih itu, yang valid itu, sampaikan ke penyidik, minta, biarkan aja nanti penyidik yang menengahi, yang meneliti, yang memeriksa, kemudian nanti pengadilan yang akan memutuskan apakah Anda atau mereka yang bersekongkol itu yang salah, yang Anda anggap bersekongkol itu yang salah. Nah, kalau terbukti ya udah. Dalam tuntutan Anda bisa menuntut juga kerugian imaterial. Ya, kerugian imaterial dalam bentuk ya mungkin kerugian dari kemungkinan Anda menerima keuntungan. Nah, itu Anda hitung kemudian Anda jadikan dasar untuk menuntut imaterial. Nah, karena dari proses sebagaimana jurisprudensi dari Mahkamah Agung, proses pemilihan penyedia itu sebetulnya adalah pra-perdata. Jadi ada unsur-unsur perdata masuk di situ, karena pokja pemilihan yang melakukan proses pemilihan adalah pejabat yang menjamin kepada pejabat penandatangan kontrak ya, bahwa penyedia yang dia pilih adalah penyedia yang memenuhi kecakapan. Penyedia yang memenuhi unsur-unsur hukum sebagai penyedia, nah, gitu. Sehingga ia dapat diberlakukan sebagai tahapan pra-perdata. Nah, kalau tahapan pra-perdata, kalau perdata, salah satu tuntutannya bisa tuntutan
Itu. Oke, saya kira itu pembahasan mengenai sanggah prolog mengenai sanggah banding yang bisa saya sampaikan, Mbak Upi. Silakan dilanjutkan dengan tanya jawab saja. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Sebentar, Pak. Saya cek dulu di Slido. Nah, ini ada ini. Kalau seandainya sanggah tidak dijawab. Japri ke Bapak nggih. Enggak. Di chat. Iya, di chatnya itu masuknya ke Bapak berarti lah, buatan ke umum. Oh, gitu. Nggih. Coba Kita jawab ya. Dibaca dulu Pak sebentar. Soalnya saya nggak bisa membacakan. Ya, saya baca dulu ya. Siap. Kalau seandainya sanggahan tidak dijawab oleh Pokja, terus tiba-tiba langsung tender batal, maksudnya tender dibatalin oleh Pokja sendiri gitu. Tidak bisa. Pokja harus jawab dulu. Ya, ini enggak tahu nih yang ada namanya nggak Pak? Siapa Pak? AM. AM siapa Pak? Siapa AM? AM Ahmad Maksum Pak. Oh, Pak Ahmad Maksum. Mungkin Pak Ahmad Maksum atau siapa yang bertanya bisa. Pak Ahmad Maksum bisa. Silakan direspon Bapak. Interaktif. Ya, kalau sanggah tidak dijawab, tiba-tiba langsung tender dibatalkan oleh Pokja, maka Pokja melakukan kelalaian karena tanggung jawab Pokja adalah menjawab. Jadi mestinya dijawab dulu, baru kalau memang sanggahan itu diterima dan penetapan pemenang itu dinyatakan batal, ya batal, nggak apa-apa. Ya bisa sih langsung dibatalkan gitu ya, tapi kan dia tidak memenuhi, tidak tertib di dalam proses pengadaan. Kan harusnya kan dijawab dulu. Ya, dia membatalkan dasarnya apa nanti? Ya kan? Kan dia Pokja membatalkan tender itu kan harus ada dasarnya. Dasarnya karena ada sanggahan dari peserta di klausul ini atau di aspek ini, maka dinyatakan tender gagal, akan dilakukan tender ulang, gitu. Seperti itu. Gimana Bapak? Yang bertanya karena nggak ada di kami Pak, jadi kita nggak bisa manggil siapa. Soalnya di chat Zoom-nya ini, kalau di kita ini munculnya cuman ini Pak, informasi Slido. Jadi kayaknya chatnya langsung ke Bapak itu. Oh iya. Iya, private iya, gitu kayaknya Ahmad Pak ya. Ini. Privately iya, ya. Ke saya. Oh iya betul. Ya, Mungkin ada berikutnya Pak, ada lagi Pak? Tidak ada, cuma satu. Oh, hanya Pak Ahmad Maksum aja ya? Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, langsung dibuka saja audionya. Silakan Pak, kita diskusi aja. Karena temanya menarik untuk banyak diskusi ya Pak. Ya. Selamat sore Pak Agus. Ya, selamat sore Ibu. Ya, saya mau menanyakan terkait yang barusan disampaikan. Ketika tender itu memang dinyatakan gagal oleh Pokja, apakah kita harus memberikan informasi kegagalan tersebut kepada para peserta? Ya. Maksudnya secara tertulis gitu. Ya, kalau di SPSC ada sistemnya begitu. Kalau Ibu di Bank Jatim bagaimana mekanismenya? Mesti harus Ibu sampaikan. Saya sampaikan kepada semua peserta, Bro. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, siap. Ya, siap. Makasih Pak. Ya, harus dijelaskan kenapa nggak jadi. Karena mungkin ya ketika Ibu mengumumkan kan si peserta yang sudah Ibu tetapkan sebagai pemenang kan dia sudah berharap-harap dapat pekerjaan, tuh. Oh, itu. Nah, tiba-tiba ada yang menyanggah dan Ibu terima, kemudian Ibu batalkan penetapan pemenang itu. Nah, gimana? Dia sudah ngurus, sudah sudah mau ngurus untuk biaya untuk pelaksanaan pekerjaan, dia sudah menghubungi orang-orang yang akan dia pekerjakan, kan gitu Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Ibu harus sampaikan ketika terjadi seperti itu.
Gini Bapak Ibu sekalian, proses tender itu kan proses untuk membangun, untuk mencari penyedia yang memiliki kompetensi, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan kita, gitu. Ya. Jadi bukan menunjukkan kekuasaan kita untuk memilih penyedia, bukan. Sehingga kalau memang ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, komunikasikan lewat rapat rapat penjelasan pekerjaan. Ya. Kalau memang ada yang mungkin nanti merasa tidak puas, maka dibuka forum yang namanya sanggahan. Sanggahan itu kan sebetulnya forum yang dibuka untuk mengevaluasi pekerjaan kita. Ya namanya kita manusia kan boleh saja atau salah manusia itu. Manusia itu kan tempatnya salah. Al-insanu makhluk khata' ya. Jadi manusia itu tempatnya salah. Jadi boleh jadi kita salah dalam menetapkan pemenang. Jadi kita buka ruang untuk sanggahan. Jadi sanggahan itu adalah koreksi atas tindakan kita. Jadi jangan sanggahan itu dihindari, keliru kita. Keliru. Sanggahan itu koreksi atas tindakan kita. Check and balancing lah. Gitu ya Bu. Ya Mbak Neno. Siap Bapak. Ya. Pak Sampiono dari mana? Pak Sampiono silakan. Pak Yulfikar. Bapak nih Pak Yulfikar. Sampiono dari Disperindak Pak, Mojokerto. Disperindak Mojokerto. Oh. Siap. Kabupaten kota? Kabupaten Pak. Kabupaten. Ya. Pak Yulfikar. Silakan Pak Zulfikar. Mau tanya beliau. Iya tadi audionya baru terbuka Pak. Silakan Pak Zulfikar. Di Dinas Perindak tahun ini berapa paket Pak Sampiono? Pak, untuk fisik hanya 1 paket Pak tahun ini Pak. Pasar ya? Betul Pak, betul. Untuk pasar. Revitalisasi pasar gitu kan? Iya Pak, Yudit Pak, gorong-gorong pasar itu Pak. Oh. Tapi belum dilaksanakan tender sih, masih dalam penyusunan KAK dan HPS. Oh, perencanaan kah? Siap iya Pak. Masih perencanaan. Jadi izin Pak, kita baru mengikuti pelatihan ini, jadi belum bisa tuh. Kalau Pak Sampiono ini siap Pokja atau PPK? Saya belum Pak, saya belum menjabat. Ini masih mau mengikuti pelatihan gitu. Oh iya. Nah, seperti itu. Biar bisa masih mau dapat ilmu. Ya, mau jadi ahli pengadaan kah? Ya, biar tahu Pak, biar tidak salah dalam pengadaan seperti itu Pak. Ada Pak Usman. Ini Pak Usman mau bertanya Pak, silakan. Silakan Pak. Ya, selamat sore Pak. Sore Pak Usman. Ya, izin, mungkin saya mau menanyakan terkait masalah sangga ya Pak. Ya. Jadi pengalaman kita itu terkait pernah di pekerjaan pemeliharaan helikopter Pak. Jadi pas kemarin itu sama-sama memakai tenaga ahli yang sama Pak, antara PTA dan PTB. Ya. Nah, setelah kita konfirmasi, ternyata boleh tidak, pertanyaan saya yang pertama, boleh tidak Pokja itu mendatangkan tenaga ahli yang mana yang kedua perusahaan itu mengklaim sama-sama milik dia mereka. Dia yang memiliki tenaga ahlinya gitu. Nah, setelah pertanyaan saya Pak yang pertama itu, boleh tidak Pokja memanggil tenaga ahlinya untuk meyakinkan bahwa dia itu sebenarnya tenaga ahli si PT mana gitu. Itu tenaga ahli. Itu tenaga ahli di kualifikasi atau di teknis? Teknis ya Pak ya? Di persyaratan teknis ya? Teknis, persyaratan Pak, teknis toh? Ya. Ya, salah satu persyaratan yang ditetapkan Pak. Ya.
Ketika Pokja melakukan evaluasi teknis, maka Pokja diizinkan melakukan klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan teknis yang meragukan. Klarifikasi. Iya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak menemukan loh ini kok dua-duanya kok ada di perusahaan yang sama, gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Satu orang kok ada di dua perusahaan yang sama. Di dua perusahaan yang sama. Ya, maka dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ya, kalau ada datanya ada datanya, mestinya ada atau Pak data biodatanya yang bersangkutan itu? Ada surat, ya, surat email atau apa gitu ya? Betul ya. Nah itu diminta klarifikasi. Anda sebetulnya bekerja di mana? Gitu. Ya, betul. Ya. Kalau nah setelah kita klarifikasi Pak, setelah kita klarifikasi sebenarnya tenaga ahlinya menyatakan saya bekerja di PT A dengan surat pernyataan menunjukkan surat pernyataan tenaga ahli PT A setelah berkonfirmasi. Nah, tetapi pada saat kita tetapkan pemenang, itu berkekuatan hukum nggak Pak Pokjanya? Iya. Karena kan ada pernyataan yang bersangkutan itu menunjukkan bahwa dia hanya mengakui perusahaan A itu sebagai induk di mana dia bekerja. Data tentang kualifikasi seseorang itu bisa didapatkan oleh siapapun, Pak. Ya kan? Iya, siap. Sehingga kita nyatakan perusahaan B berarti dia tidak punya tenaga ahli itu, kosong tenaga ahlinya. Jadi dianggap dia tidak punya tenaga ahli, kemudian tidak memenuhi persyaratan teknis, gugur. Itu, Pak. Enggak, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak. Gugurnya yang bersangkutan, gugurnya PTB peserta B itu karena dia tidak memenuhi persyaratan teknis, yaitu tenaga ahli yang dibutuhkan tidak dipenuhi. Karena ini tenaga ahlinya A. Dasarnya apa? Surat pernyataan yang bersangkutan. Itu, Pak. Siap, Pak. Ya. Jadi nanti Bapak selaku Pokja, pegangan Bapak adalah surat pernyataan yang bersangkutan. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Usman. Sepertinya Pak Usman sedang di jalan ya Pak ya. Iya, lagi pegang setir. Hati-hati di Jakarta. Nggak nyetir kan ya Pak ya? Nggak nyetir kan ya Pak? Enggak Bu. Oh siap, hati-hati Pak. Di mana Pak? Ditanya Pak Arkaf Pak, posisinya. Lagi di perjalanan ini Bu, ke Bandung Bu. Oh, ke Bandung. Pak Alkaf dari Bogor, Bapaknya ke Bandung, Pak. Hati-hati, ada tilang elektronik sekarang ya. Iya. Baik, Pak, lanjut ya. Terima kasih, Pak Usman. Lanjut, Pak Muhammad Zulfikar sudah angkat tangan, Pak. Siap. Capek nanti Pak, tangannya ini, Pak. Pak Zul, silakan Pak Zul. Ya, izin selamat sore, selamat siang, mohon maaf ini baru sempat berkomentar sama bertanya, Pak. Jadi sebelumnya tadi lagi Pak ada izin, wajahnya boleh terlihat Pak. Ini terlihatnya setengah dan setengah. Izin, lagi ada rapat yang lain Ibu, jadi nggak enak juga. Oh ya, boleh. Siap. Jadi izin bertanya Pak terkait dengan ketentuan tentang sanggah banding. Ini kan dijelaskan bahwa di poin nomor 3 itu kan dijelaskan bahwa Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding. Nah ini saya sebetulnya ada contoh kasus Pak, memang ada di salah satu balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi itu baru ditemukan ternyata dalam proses sanggah banding ternyata jaminannya itu palsu Pak. Sementara di satu sisi sanggah bandingnya itu sudah diproses, kan di sini ketentuannya kan KPA baru bisa melakukan atau melaksanakan sanggah banding ketika jaminan sudah diverifikasi oleh Pokja. Nah, kalau konteksnya ternyata ditemukan
palsunya terkait jaminan itu terlambat dan sudah terlanjur diproses, baiknya bagaimana ya Pak? Izin. Ya, kalau jaminan itu tidak bisa dicairkan, itu menjadi tanggung jawab dari peserta, Pak. Nanti ditagihkan ke yang bersangkutan. Kalau dia ditolak ya Pak. Kalau sanggah bandingnya ternyata ditolak dan itu harus dicairkan, ternyata dicairkan tidak bisa, ya alternatif terakhir sesuai ketentuan Perpres, kalau peserta tidak jaminan yang disampaikan oleh peserta tidak bisa dicairkan, maka peserta wajib mengganti rugi. Berarti langsung meminta pertanggungjawaban langsung ya, ditagihkan ke yang bersangkutan Pak ya. Dari surat pernyataan dari penerbit jaminan, ya, Bapak kan mendapatkan nanti surat pernyataan dari penerbit jaminan bahwa ternyata jaminannya itu tidak dari dia, artinya bukan dia yang menerbitkan jaminan itu, mungkin palsu kan gitu Pak ya. Siap. Nah, maka Bapak tagihkan ke yang bersangkutan. Baik. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Berarti menjadi hutang yang bersangkutan kepada negara Pak. Oh, baik. Siap. Ya kan? Karena pencairan jaminan sanggah banding itu kan bisa menjadi pendapatan negara kan Pak. Karena masuk ke kas negara tuh. Ya betul Pak. Ya, jadi gitu aja Pak. Baik kalau gitu, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Usman mau ada yang ditanyakan lagi Pak? Ya Pak Usman kayaknya on lagi. Iya Pak Usman mau bertanya lagi? Sementara cukup Bu. Mungkin yang siap. lain mungkin. Oke, baik Pak, terima kasih. Bu Ineke, ada Pak Andre Nur Fatur Rahman dan Pak Edi, silakan. Ada Pak Helti Arif. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, Pak Alkaf yang bertanya Pak, coba Pak, supaya lebih panas. Ini kayaknya butuh dipanasin dulu Pak. Saya mau menyampaikan pertanyaan, tapi udah ditanyakan sama Pak. Siapa tadi itu Pak terakhir tadi Pak. Oh Pak Zulfikar. Jaminan nggak bisa dicairkan. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Maksum baru nyala. Bapak tadi pertanyaannya sudah dijawab Pak Alkaf. Tadi monitor no pemboten ya Pak? Iya. Ini mau tanya lagi ini. Iya. Nah, ini kontraktor banyak tanya pasti. Mohon maaf Pak Agus ya. Ya. Nah, gini Pak, apa namanya itu terkait yang personil tadi yang ditanyakan Pak, siapa itu Pak Usman ya? Pak Usman ya. Ini juga ada, bukan kasus sih sebenarnya, cuman tender juga sama personilnya. Kemarin juga diundang Pak, personilnya itu ada yang sama di personil K3 itu. Ada yang sama personil K3, terus satu orang yang sama dipakai oleh dua perusahaan. Beda perusahaan Pak. Ya dipakai oleh dua perusahaan yang berbeda. Tapi paketnya itu beda. Oh paketnya beda. Ya. Beda paketnya. Itu apa kalau misalnya nanti personilnya itu atau datang semua sama-sama datang, terus diundang sama-sama datang, terus salah satunya tidak datang, itu gimana Pak? Ya kalau pada saat klarifikasi itu personilnya diminta datang sesuai ketentuan di ketentuan di dokumen pemilihan, dokumen tender. Tapi dia tidak datang, berarti dia tidak memenuhi ketentuan di dokumen tender. Hati-hati, kalau tidak memenuhi ketentuan di dokumen tender, nanti akan digugurkan oleh Pokja. Iya. Karena Pokja kan dia taatnya kan di dokumen yang dia buat. Iya. Jadi kalau misalkan ya Pak ya, itu bisa tapi dengan pakai Zoom Pak. Boleh? Enggak. Boleh ya? Boleh.
klarifikasi itu tidak harus fisik, tapi bisa dilakukan melalui virtual. Siap. Nah iya makanya Pak, kemarin ini kebingungan Pak, karena kan ada satu peserta saja. Jadi personil itu sama. Jadi yang personilnya ini takut Pak untuk mau hadir, takut paket yang satunya itu bisa gugur seperti itu. Makanya kemarin pihak kami itu ke Pokja itu bilang, gimana Pak kalau Zoom aja kalau seperti itu. Nggak bisa, harus datang. Nah itu Pak yang kami yang kami butuh petunjuk itu seperti apa dan gimana untuk Pokja itu menerima personil itu klarifikasi pakai Zoom seperti itu Pak. Iya, klarifikasi pakai Zoom bisa dilakukan sepanjang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan klarifikasi secara offline. Misalnya karena pandemi kemarin ya kan? Iya. Ya, sehingga dia kena apa? Misalnya dia kena apa? Itu namanya kalau yang di rumah itu isolasi mandiri, ya kan? Sehingga dia tidak bisa, atau dia posisinya sedang di luar daerah, di luar kota, ya di luar daerah Pak. Tidak memungkinkan dia untuk datang di waktu yang ditentukan oleh Pokja, sehingga tidak bisa menggunakan Zoom. Ternyata dia lagi berangkat haji misalnya gitu. Padahal harus saatnya klarifikasi tenaga ahli, ya udah pakai Zoom. Siap Pak. Terima kasih Pak Agus. Iya, sepanjang tidak memungkinkan kehadiran secara fisik, ya bisa secara virtual. Dan harusnya Pokja sekarang ini Pokja menyantumkan itu di dalam dokumen pemilihan, ya teman-teman Pokja. Jadi langkah kita itu harus gimana Mbak? Soalnya ini kan masih klarifikasi, intinya langkah kita untuk mau meyakinkan Pokja itu seperti kalau apa? Memang bisa dihadirkan ya sesuai dengan ketentuan di dokumen pemilihan, ya Anda harus tanggung jawab untuk menghadirkan, karena Anda kan sudah lihat dokumen pemilihan ya. Ya benar. Di dokumen pemilihannya kan sudah disebutkan dilakukan klarifikasi terhadap tenaga ahli secara offline, kan? Menghadirkan tenaga ahli dengan membawa semua bukti-bukti sahih terkait keahliannya, kan gitu toh? Siap Pak. Siap Agus. Gitu. Oke. Oke Pak, gitu. Terima kasih Mas Agus. Agus. Ya. Ya, dari kabupaten mana nih Pak? Sumeneb Pak. Sumeneb. Oh, ujung Madura. Sebenarnya masih banyak Pak yang mau ditanyakan, tapi kan biar yang lain aja dikasih kesempatan dulu Pak. Seperti itu Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ya. Sumeneb ya. Baik. Saya. Untuk peserta lain masih ada pertanyaan? Mungkin masih ada materi yang berhubungan dengan sanggah yang mau Bapak sampaikan? Dan mungkin masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh terutama penyedia ya Bapak tadi kan sebagai konsultan ya. Iya, kalau sering terjadi itu kan pertentangan antara peserta tender dengan Pokja, kaitannya dengan pemahaman yang kurang pas gitu ya, kurang pas terkait misalnya kepemilikan alat gitu kan ya, yang Pokjanya bilang ini yang satu pemilik, yang satu penyewa, dua-duanya ikut tender yang sama. Terus siapa nanti yang menjadi sebetulnya memiliki alat itu? Kalau misalnya satu alat disewakan ke dua orang itu, jadi nanti pertanyaannya terus, jadi alatnya siapa? Seringkali pertanyaan itu pertentangan itu terkait dengan persyaratan teknis dalam pelaksanaan tender pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya.
persyaratan teknis termasuk peralatan, kemudian itu personil gitu ya. Nah, kalau di kualifikasi biasanya yang paling banyak muncul masalah itu di KSO-nya, kerjasama operasi, yang banyak terjadi. Itu yang seringkali muncul jadi perdebatan di dalam pelaksanaan tender, ya, sehingga memunculkan sanggahan. Ya, dari sisi Pokja seringkali itu tindakan yang saya tidak tahu apakah memang dilakukan dengan begitu atau karena tidak tahu atau karena tidak paham. Karena seringkali saya menemukan ada laporan dari teman-teman penyedia, tendernya batal Pak. Kenapa? Karena dokumen pemilihannya oleh Pokja dinyatakan keliru, tidak sesuai dengan ketentuan Perpres. Tapi itu munculnya setelah ada pembukaan penawaran. Jadi setelah ada pembukaan penawaran, mau evaluasi penawaran, baru ditemukan bahwa ternyata dokumen pemilihannya, dokumen tendernya itu keliru. Kemudian Pokja membatalkan. Nah, itu hati-hati karena boleh jadi itu merupakan, seringkali saya singgung, saya sampaikan, boleh jadi itu trik caranya untuk menggali harga. Ketika kita sudah tahu harganya ternyata yang paling murah penyedia X dengan menawar dengan harga ini sekian. Nah, kemudian tendernya dibatalin, akan dilaksanakan tender ulang. Nah, nanti kandidat yang dia mau jadikan pemenang itu kan sudah tahu akhirnya, oh berarti harga termurah dari paket pekerjaan ini nilainya segitu. Nah, dia nanti akan menyampaikan penawaran lagi dengan nilai penawaran yang mungkin di bawahnya penawaran yang paling murah pada saat tender yang dibatalkan tadi. Itu juga rawan untuk disanggah nantinya ketika. Oleh karena itu risiko-risiko seperti itu Bapak sekalian, selaku pengelola pengadaan harusnya diantisipasi ya, ketika melaksanakan pengadaan itu pahami betul karakteristik pekerjaan, lakukan review terhadap spek, dibicarakan secara jelas dengan PPK, kalau perlu minta didampingi tenaga ahli itu di Pokjanya, tenaga ahli yang paham teknis terhadap pekerjaan itu. Misalnya beli alkes, ya minta didampingi tenaga ahli yang paham tentang misalnya alat hemodialisis misalnya, atau alat CT scan, atau alat radiologi, alat ronsen misalnya gitu ya. Jadi minta didampingi oleh tenaga ahli, sehingga nanti ketika kita melaksanakan pengadaan itu tidak sampai muncul kesalahan gitu ya. Karena penyedia seringkali lebih pinter dari kita, dari Pokja ya. Karena penyedia kan tahu persis siapa pesaing dia, apa keunggulan dari karakteristik barangnya dia. Itu dia lebih tahu apa kelemahan orang lain, itu dia lebih tahu, dan kita tidak tahu. Nah, jangan sampai ternyata kita merumuskan spesifikasi teknis yang itu adalah spesifikasi teknis yang kita gali dengan tidak benar, dengan tidak sempurna, sehingga kita memasukkan spesifikasi teknis yang ternyata itu spesifikasi teknis yang mengarah kepada produk tertentu. Nah, itu nanti akan rawan digugat. Jadi harus dipahami betul ya. Ya, nggak apa-apa kalau digugatnya pada saat unleashing atau pada saat rapat pemberian penjelasan. Kalau pada saat rapat pemberian penjelasan belum terjadi proses penyampaian dokumen penawaran, nggak masalah. Tapi ketika sudah masuk ke dokumen penawaran, itu apalagi penetapan pemenang, nanti akan muncul gugatan. Kadang-kadang penyedia itu juga begitu pada saat unleashing, karena unleashing merasa bukan merupakan bagian dari proses yang bisa menggugurkan keikutsertaan dia dalam proses lanjut, maka dia acuh tak acuh dengan unleashing, biarin aja.
Ya, begitu sudah ada penetapan pemenang, baru dia cari kesalahannya. Nah, hati-hati. Kita harus hati-hati sebagai pengelola pengadaan, apalagi pokja pemilihan ya, atau panitia lelang, panitia pemilihan, panitia tender. Memang harus ekstra hati-hati kalau memang tidak paham terhadap karakteristik atau spesifikasi barang yang akan kita adakan atau pekerjaan yang akan kita tenderkan, maka saran saya hendaklah didampingi oleh tenaga ahli. Didampingi oleh tenaga ahli yang dia nanti bisa memberikan masukan kepada kita. Karena tenaga ahli boleh jadi dia juga punya pengalaman yang banyak juga terhadap produk yang akan kita laksanakan, termasuk substitusinya, barang-barang yang kesetaraannya, barang-barang yang sejenis gitu. Nah, itu. Jadi mitigasi risiko di dalam pelaksanaan tender itu tolong betul-betul dicermati ya. Antara lain itu menyusun dokumen pemilihan, dokumen tender dengan tidak mempelajari spesifikasi teknis yang disusun oleh PPK. Jadi pokja pemilihan boleh mengkoreksi spek yang sudah ditetapkan oleh PPK. Ya, boleh. Ya, nanti pada saat review itu disampaikan, review dokumen persiapan, review dokumen PPK itu disampaikan, ya, didiskusikan. Nah, kalau perlu ditengahi oleh tenaga ahli supaya sebelum pelaksanaan pekerjaan itu running atau tender itu dibuka, clear sudah, nggak akan terjadi gugatan nanti. Kemudian rancangan kontrak seringkali juga muncul perdebatan antara jenis kontrak, kemudian pemberian uang muka. Pemberian uang muka jenis kontrak itu adalah kewenangannya PPK. Tetapi PPK ketika dia menetapkan jenis kontrak, dia menetapkan apakah boleh mau diberikan uang muka atau tidak, betul-betul memperhatikan kondisi penyedia atau peserta tender. Jangan sampai nilainya gede tidak diberikan uang muka, padahal yang mau kita bidik adalah UKM. UKM kalau nggak ada uang muka dia nggak bisa bekerja. Nah, contohnya seperti itu. Beberapa mitigasi risiko lah, mitigasi risiko yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan proses pemilihan. Jangan sampai, karena kalau risikonya kalau proses pemilihan kita dokumennya nggak benar, pasti akan disanggah. Walaupun sanggah itu sebetulnya sesuatu yang menguntungkan pokja ya, karena dengan adanya sanggah maka proses akan bisa diketahui kesalahannya sebelum masuk ke ranah hukum gitu loh, masih dalam ranah administrasi negara. Itu Mbak Ubi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Maksum lagi, Pak. Bisa dinyalakan audionya, Pak. Masuk, silakan. Terima kasih, Pak Agus. Ini mungkin lain topik ya. Tentang merek, Pak. Merek ini, Pak. Jadi di dokumen pemilihan itu dicantumkan merek, Pak. Seperti itu. Itu apakah boleh, Pak? Salah satu PA itu memberikan rekom untuk menerbitkan merek kepada pokja, seperti itu, Pak. Menyebutkan merek di dalam spek. Spek. Ini untuk pekerjaan apa, Pak? Konstruksi. Konstruksi, Pak. Ya. Di Perpres memang disebutkan penyebutan merek sekarang boleh dilakukan untuk spesifikasi di mana itu merek merupakan merek dari bahan yang akan menjadi bagian dari pekerjaan. Gitu, Pak. Jadi misalnya genteng ini. Gentingnya pakai merek X gitu ya.
apa itu multi roof atau apapun, sudah plafon atau apa gitu ya, saya nggak paham ya. Boleh Pak, semen, pakai semen Gresik, boleh. Tetapi penyebutan merek itu dasarnya adalah informasi dari konsultan perencana. Yang kedua, bahwa penyebutan merek itu tetap menjamin ya, merek barang yang mereknya disebut itu di pasar itu penyedianya banyak, sehingga tetap menjamin terjadinya persaingan kompetisi dalam harga untuk merek barang itu di pasar. Jadi jangan sampai menyebut merek tapi barang itu ternyata yang menguasai hanya 1-2 orang. Nah, itu masalahnya Pak. Pasti nanti akan kalah. Kalahnya di kita, kalahnya di owner Pak, di pemilik pekerjaan, karena dia akan dimain-mainkan sama pemilik barang, gitu loh. Kalau dulu Pak, dulu sebelum ada merek, sebelum ada ketentuan ini, ketika kita membuat spek, ketika teman-teman membuat spek untuk pekerjaan konstruksi, memang tidak sebut merek, memang tidak menyatakan secara langsung menggunakan merek ini, tapi setara, menggunakan kata setara. Cat, setara dekolit. Ya. Padahal sebetulnya yang mau dia tuju juga dekolit. Nah, kalau menggunakan kata setara dekolit, nanti kesulitannya di audit. Menguji kesetaraan itu gimana? Menguji kesetaraan cat itu gimana? Kan susah. Dan seringkali kan tidak dilakukan, hanya dilihat saja, oh iya, barangnya datang, mereknya dekolit. Jangan-jangan ada merek lainnya juga dia setara dengan dekolit, tapi kan harus ada hasil uji setaranya. Susah nanti pengawasannya. Oleh karena itu sekarang di Perpres yang baru, udah boleh saja sebut merek. Toh nanti yang kita kompetisikan bukan ngecat gedungnya. Yang kita kompetisikan kan bangun gedungnya. Yang kita kompetisikan kan bangun gedungnya, bukan bikin kloset, bukan bikin kamar mandi. Jadi ketika menyangkut aspek kamar mandi, boleh kloset merek X misalnya. Boleh. Masalahnya ini Pak Agus. Masalahnya dia menerbitkan surat dukungan terus mengarahkan ke merek itu, merek tersebut. Siapa yang menerbitkan surat dukungan? Katanya sih itu PA Pak. Katanya seperti itu. PA menerbitkan, PA kan bukan penyedia. Kayak PA kan bukan produsen. Ya di MDP itu Pak, di LDP itu dia memasukkan harus mempunyai surat dukungan dari produsen dan menyebut merek seperti itu Pak Agus. Gini loh, kan sudah saya sampaikan, penyebutan merek di dalam pekerjaan yang itu merupakan untuk bahan, yang itu merupakan bagian dari pekerjaan yang akan yang akan diserahkan, itu harus menjamin bahwa penyebutan merek itu barang tersedia di pasar itu banyak, gitu loh. Begitu anunya, pemahamannya. Iya. Tidak bisa, oh di Perpresnya boleh sebut merek untuk bahan. Sekarang bahannya saya minta semen Gresik atau semen Bosowa. Kenapa semen Bosowa? Saya saudaranya Yusuf Kala, nggak boleh begitu. Ini masalahnya Pak, pihak produsen itu tidak mau menerbitkan surat dukungan kepada salah satu penyedia. Jadi itu peserta itu kadang itu cuma 1 gitu Pak, 2 itu, tapi orang-orang itu saja seperti itu Pak. Oh. Jadi memang diarahkan ke sana, terus peserta yang lain tidak maksudnya masuk. Saya paham maksudnya. Iya. Di dalam dokumen spek itu disebutkan merek untuk bahan. Ya benar. Di dokumen pemilihan ditetapkan harus dilengkapi dengan surat dukungan, gitu. Ya benar Pak, benar Pak Agus. Hati-hati itu kong kali kong itu. Hati-hati. Terus gimana Pak
langkah kita sebagai Ya, kontraktor. pada saat unleasing, Bapak sampaikan aja, ini barang kan banyak di pasar, ngapain minta surat dukungan? Saya bisa beli dari mana-mana. Gitu aja. Siap, bagus. Terima kasih. Surat dukungan itu mestinya ya dipersyaratkan kalau memang ada risiko barang yang akan ditawarkan itu adalah barang yang memang penyediaannya terbatas gitu loh. Kuantitas barang di pasar itu sangat mengganggu nanti di proses pengadaan. Nah, kalau barang banyak ngapain dipersyaratkan surat dukungan? Kami minta Pak, kalau boleh minta petunjuk untuk terkait ini Pak. Ini soalnya bukan 1 kali 2 kali Pak. Ini tiap tahun itu ada seperti ini Pak. Kasus ya, surat ini. Dukungannya yang diminta itu surat dukungan dari perusahaan gitu atau dari surat dukungan dari pabrik atau dari pabrik Pak. Dari pabrik. Dari pabrik. Iya, dari pabrik. Jadi, Pak. Dia menyebut merek lalu dia mensyaratkan untuk surat dukungan dari pabrik gitu. Ya, benar. Terus kita itu tidak bisa Pak untuk masuk sudah. Untuk minta surat dukungan itu tidak bisa. Itu. Ya, Bapak ajukan dulu aja, nanti kalau memang pabriknya nggak mau memberikan surat dukungan, Bapak catat nanti kepada siapa dia memberikan surat dukungan, nah sampaikan aja ke KPPU bahwa ini terjadi persekongkolan. Itu aja. Oh, siap Pak. Ya, yang menghambat persaingan usaha. Yang menghambat persaingan usaha. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih atas petunjuknya Pak. Ya. Ya gitu ya Pak Maksum. Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Dicatat aja, dibikinkan bukti-bukti sahihnya. Baru kemudian kalau memang tidak mau diingatkan di unleasing, ya disampaikan aja ke KPPU. Ke KPPU ya Pak ya? Ya, Komisi Persaingan Usaha. Siap Pak. Terima kasih atas petunjuknya Pak Agus. Ya, mestinya tidak perlu. Kalau barang itu banyak di pasar, tidak perlulah dibuatkan. Harus minta surat dukungan dari pabrik. Itu minta surat dukungan dari pabrik itu nggak keluar biaya. Keluar biaya itu. Ya kan? Iya, mengeluarkan biaya Pak. Malah kami itu diminta DP Pak. Sekitar 10 juta untuk bahan. Oh, sebenarnya kan menang aja belum. Menang aja belum Pak. Jadi kalau kalah nanti uang tersebut itu dibuat untuk beli bahan. Jadi memang wah sadis banget Pak. Sadis banget. Maksudnya beli bahan dari pabrik oleh pabrik gitu. DP yang 10 juta itu Pak, itu dibuat terus diganti barang Pak. Enggak dikembalikan. Oh, Bapak suruh bawa pulang barang gitu. Gitu ya, benar. Bahan. Oh, gitu lah. Gitu ya. Saya malah dapat masukan ini, triknya seperti itu ternyata mereka mencari duit ya. Dan bahan nilainya 10 juta itu juga Pak. Kalau bahan itu Pak, kalau kita di dokumen tender itu kan ditentukan Pak volumenya seperti anggaplah rangka plafon atau galvalum ya Pak ya. Jadi mereka itu bilang kepada pihak penyedia kalau memang mau surat dukungan itu harus deposit. Itu ada Pak. Dia punya surat, dia bikin surat pemberitahuan. Surat aturan dari direksi gitu ya. Ya, dari direksi produsen tersebut. Ya. Jadi ada ketentuannya Pak. Ini sampai itu menyebutkan yang tahun ini itu menyebutkan sampai yang pernah berbelanja itu di atas 200 juta Pak. Jadi itu boleh diterbitkan dukungan ya seperti itu. Jadi memang memang ya kalau menurut
Bapak itu memang masuk ke persekongkolan, tapi pihak penyedia itu masih mencari salah satu backingan sudah Pak, kompak itu sudah semua asosiasi kemarin. Jadi memang mau ke KPPU Pak, seperti itu. Memang sudah menuju lah itu. Ya coba aja diuji ke KPPU supaya itu bisa hilang segera. Siap Pak. Ya saran saya gitu Pak Maksud. Siap. Tolong dibantu pemerintah. Siap Pak. Ya orang-orang yang nggak benar itu segera tersingkir aja. Perwakilan dari BPR, silakan Bapak. Terima kasih. Kita ada beberapa pegawai yang ikut di pendidikan kali ini dikarenakan ada beberapa dari kita termasuk pegawai baru, Pak. Jadi mungkin nanti akan jadi masukan buat kita untuk lebih tahu terhadap sanggah banding, karena saat ini kita masih belum pernah mengalami hal semacam itu, dan di tempat kita kan kadang yang ngurus di pengadaan itu bergantian, Pak. Itu aja. Terima kasih. Gimana, Pak? Kalau aturan di BPR Jatim, pengadaannya kan diatur sendiri oleh direktur kan? Iya, ada Pak internnya. Ya. Iya. Cuma ada juga sanggah banding itu ada juga. Iya. Ada, nanti kan kita akan antisipasi Pak. Kalau seandainya nanti suatu saat ada sanggahan, terus kita mungkin dengan ikut pendidikan ini kita akan lebih paham, lebih tahu gitu Pak. Jadi antisipasi itu akan lebih baik bagi kita. Karena ada beberapa hal yang terkait dengan pengadaan, kita mengalami beberapa hal, mungkin kekurangan ini, kekurangan itu. Nah, kita berpikir daripada nanti hal itu terjadi dan jadi masuk di pengawasan, jadi lebih baik kita antisipasi. Terima kasih, Pak. Ya, memang pengadaan ini tidak ada sekolahnya, Pak. Iya kan? Tidak ada program studi yang ngajarin tentang pengadaan. Jadi ya learning by doing lah istilahnya. Baru kalau BPR boleh menerbitkan jaminan, surat jaminan. Kalau boleh saya tahu. Diulangi Pak, mohon diulangi. Menerbitkan apa? Kalau BPR boleh menerbitkan surat jaminan, bank garansi? Tidak boleh ya? Oh belum Pak sama ini. Belum. Bank umum ya? Iya. Bank Jatim ya, kalau BPR-nya tidak boleh. Masih iya belum Pak kalau kita. BPR kan penyaluran kredit ya? Iya, betul. Pelayanan nasabah ya? Iya. Dalam bentuk penyaluran kredit, tapi tidak menerbitkan garansi, sertifikat jaminan ya? Iya, betul. Bank umum, Bank Jatim boleh ya? Kalau Bank Jatim boleh. Bank Jatim boleh. Jadi kalau Anda melaksanakan pengadaan, ada juga jaminan di pengadaan itu, BPR? Selama ini belum, Pak. Apanya, Pak? Jaminan apanya, Pak? Kalau misalnya Bapak kasih pekerjaan ke saya, untuk melaksanakan kebutuhan barang dan jasa Bapak minta jaminan ke saya tidak sebagai pelaksana? Ada. Dari asuransinya, Pak. Oh, asuransi, bukan dari Bank Jatim. Bisa bank, bisa asuransi. Ada dua, Pak. Ada dari bank, ada dari bank sendiri, ada dari asuransi. Oh, boleh dari bank, tinggal milih. Dari asuransi. Iya. Oh. Ya. Jadi tidak Bapak putuskan harus dari Bank Jatim, itu enggak ya? Tidak. Oh, karena BPR ini bukan anaknya Bank Jatim? Bukan, Pak. Berdiri sendiri kita. Oh, berdiri sendiri. Manajemen punyanya Pemprov. Iya, punya Pemprov itu kan ada dua, Pak. Bank Jatim sama Bank BPR Jatim. Kita ada di skupnya BPR, kalau yang Bank Jatim masuk bank umumnya. Oh, ya. Cuma berarti kita dapat, gimana Pak? Berarti ada tiga sekarang ya, Bank Syariah,
Bank Iya, Jatim ada 3 Pak. sama BPR, Syariah ya? Syariah Bank Jatim sama BPR Jatim. BPR itu apa yang dulu dibangun oleh apa ya, dinas koperasi atau dinas perdagangan di masing-masing kecamatan itu ya? Itu dulu dari LKURK Pak. Ya, lembaga keuangan usaha Iya. rakyat ya. Usaha rakyat kecil ya. LKURK ya. LKURK. Jadi di tahun 2002 kita konsolidasi jadi BPR Jatim, jadi PD, terus kemudian berubah lagi jadi PT BPR Jatim. PD BPR Jatim. Iya. Jadi aset-asetnya KURK itu yang kemudian dikelola oleh BPR Jatim ya Pak? Iya, dikonsolidasikan Pak. Oh, I see. Jadi gabungan kita ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Ya. Jadi nggak bertentangan, nggak berebutan nanti dengan bank unit di kecamatan itu kan? Ya, kita lebih banyak di mikro Pak. Kredit mikro. Kita ya spesialisnya di mikro. Tidak melayani pegawai ya? Iya. Ada pangsa sendiri Pak. Yang kita kelola. Jadi khusus untuk kredit usaha ya? Iya. Bukan untuk kredit komersial ya? Pak Agus, bisa kita dikasih kontak person Pak. Nanti kalau kita mau ya ada pelatihan atau nanti kita mau perlu ilmunya. Mungkin silakan aja minta ke nomor. Boleh Mbak ya Mbak Up? Oh boleh Pak Alkaf juga sudah ada di grup Pak sebenarnya. Ada di grup saya nggak ada. Kebanyakan grup ya Pak. Nanti saya itu Pak saya mention nomor HP-nya Pak Alkaf. Ya kalau memang mau bikin diskusi ya kita diskusi merumuskan pengadaan di terima kasih Pak Agus. Supaya lebih benar dan lebih efektif dan efisien. Yang penting kan itu. Izin Pak kalau bisa materi untuk di-share ke Oh ya nanti biar di-share sama panitia, nanti saya share yang terakhir. Materi tadi sudah Pak saya share. Sudah ya, sudah di-share ya. Nanti saya mention lagi. Tapi materi itu hanya gambaran kasar aja Pak. Yang paling penting kan diskusi kita sore ini. Iya kan? Harapan saya sih sebetulnya kalau webinar gini ini saya banyak mendapatkan pertanyaan dari peserta sehingga ada take and give gitu istilah bahasa Maduranya ya. Take and give, saling memberi dan saling menerima. Saya menerima informasi dari Bapak, pertanyaan, permasalahan, saya memberikan solusi kepada Bapak. Gitu toh? Pak Sampiono ini pendengar setia beliau. Siap ya Pak. Saya bikin soalmu Pak ke panjenengan. Tapi Bapak bukan PPK ya? Bukan Pak. Bukan PPK di perdagangan? Bukan Pak. Saya bendara pengeluaran Pak. Saya berkali-kali nanganin kasus PPK revitalisasi pasar itu Pak. Revitalisasi pasar. Dana DAK itu ya? Iya Pak, ada dana dari TP Pak kemarin itu Pak. Tugas pembantuan ya? Tugas pembantuan, betul. Ya. Ya, saya pernah ditugaskan IAP itu untuk mendampingi JPU proses pembangunan pasar itu. 2 kali. Oke, kalau tidak ada, bisa kita akhiri, Mbak Ubi. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi. Dari BPR, Pak Sampiono, Pak Usman, Pak Zulfikar, Pak Ahmad Maksum, Pak Arif, Pak Andre Nur, kemudian Bu Ineke. Jika masih ada pertanyaan, kami tunggu. Tapi jika tidak, maka mungkin Pak Alkaf bisa memberikan closing. Rawan karena jam pulang kantor ini ya. Jumat ya soalnya Pak. Iya. Karena kalau kami mulai jam 1 itu nanti takutnya ada yang belum selesai sholat Jumat. Ya. Iya. Baik,
Ya, untuk Pak Alkaf mungkin bisa memberikan closing statement untuk kegiatan hari ini, Pak. Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, mitigasi risiko dalam proses pemilihan penyedia, tolong betul-betul dijaga. Artinya, dalam menyusun dokumen pemilihan, ini pada para pengelola pengadaan di pemerintah ya, tolong betul-betul membuat dokumen pemilihan yang sesuai dengan ketentuan. Ya, kemudian sesuai dengan karakteristik barang dan jasa. Perhatikan kondisi pasar, ya. Jangan asal membuat aturan, ya apalagi aturan itu dibuat hanya untuk mengakomodir, hanya untuk memenuhi keinginan para pihak, gitu ya. Hati-hati karena itu nanti rawan untuk disanggah. Jadi sanggah itu sebetulnya adalah garda terakhir dari proses pemilihan yang akan menyelamatkan Pokja dari kemungkinan kesalahan. Tapi jangan kita lalu memudahkan masalah dengan nanti toh ada sanggah. Karena sekarang ini teman-teman juga sudah mulai jeli itu teman-teman penyedia. Ya, teman-teman penyedia sudah mulai jeli. Biarin aja, nggak usah disanggah. Nanti aja kalau sudah berjalan baru diajukan ke aparat penegak hukum lah. Barangkali kedodorannya nanti di aparat penegak hukum. Apalagi kalau muncul kasus kong kali kong ya, karena kong kali kong itu masuk ranah pidana. Jadi hati-hati, ranah pidana bisa masuk ke di pidana pidana umum atau masuk ke KPPU. Itu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, ketika menyusun dokumen pemilihan, lakukanlah sesuai dengan ketentuan, ya. Kemudian memperhatikan karakteristik barang, karakteristik pekerjaan, ya, sesuai dengan spek. Kemudian kalau memang ada yang perlu dijelaskan lagi, jelaskanlah pada saat proses unleashing. Dan jangan lupa kalau memang di proses unleashing itu penambahan kriteria itu menyebabkan memperlama proses pembuatan dokumen penawaran, jadi diperpanjang masa pengambilan dokumen penawarnya. Itu risiko-risiko yang harus kita antisipasi supaya ke belakangnya nanti tidak muncul sanggahan. Kemudian di proses evaluasi penawaran, seringkali sanggahan itu munculnya di proses kan akibat kesalahan di proses pemilihan, proses evaluasi. Ya, karena seringkali teman-teman Pokja ketika melakukan evaluasi muncul kreativitas sehingga evaluasi itu dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan di dokumen tender atau dokumen pemilihan. Gitu. Nah, muncul masalah. Jadi memang harus, kalau memang sudah ditetapkan dokumen pemilihan, ya ikuti dokumen pemilihan itu. Coba semaksimal mungkin diikuti dokumen pemilihan itu. Sehingga jangan sampai nanti muncul sanggah. Nah, sanggah banding itu hanya khusus untuk pekerjaan khusus. Namun, setelah sanggah dan sanggah banding, bukan berarti bahwa mekanisme pengawasan itu berhenti. Mekanisme pengawasan masih berjalan itu. Pengawasan masyarakat dalam hal ini ya. Apa yang dinamakan dengan pengaduan. Itu adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau sanggah, mekanisme pengawasannya dilakukan oleh peserta tender, termasuk sanggah banding. Tapi proses pengawasan tidak berhenti sampai di situ, masih berjalan. Di mana itu? Yaitu di proses pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke aparat penegak hukum atau ke APIP. Jadi itulah Bapak sekalian, dan Pokja tolong kalau memang ada sanggahan tolong dijawab, ya, dicarikan dasar-dasar hukum yang Anda gunakan, disampaikan dasar-dasar hukum yang Anda gunakan untuk menetapkan bahwa penyedia ini sebagai pemenang. Fokusnya di dokumen tender, kemudian dijelaskan dasar hukum dari penerbitan dokumen tender, apakah MDP, apakah Perpres ataukah Perlem gitu ya, atau peraturan Menteri PU atau peraturan-peraturan yang lain. Banyak aturan yang harus kita akomodir ketika kita melaksanakan pengadaan, tidak hanya Perpres sebetulnya.
Baik, itu Mbak Upi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau mau pengen diskusi lagi ya, kapan kita ada mitigasi risiko itu Mbak Upi? Tanggal 20 Tanggal 20 Pak. Nah, dengan Pak tanggal Alkaf. 20 kita bicara mitigasi risiko. Bagaimana mengantisipasi supaya tidak muncul kesalahan di dalam pengadaan. Nah, ini yang dituntut oleh KPK sekarang ini. Harus ada mekanisme penyelenggaraan mitigasi risiko supaya tidak muncul kesalahan dalam pengadaan. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, Bu Upi, teman-teman semua, para peserta, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alkaf dan terima kasih Bapak Ibu peserta. Kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kegiatan hari ini. Untuk sertifikat dan rekaman kelas daring nanti akan kami bagikan infonya di WA Group. Jadi mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan WA Group dulu sebelum kami bagikan infonya. Dan jika masih ada pertanyaan nanti juga bisa ditanyakan di WA Group karena Pak Alkaf juga sudah bergabung di WA Group. Tetapi jika semua info sudah kami bagikan, Bapak Ibu nanti akan kami arahkan ke grup Telegram yang berisi alumni pelatihan IAPDPD Jatim, karena grup WA akan kami bubarkan setelah kami menyelesaikan hak dari Bapak Ibu untuk mendapatkan rekaman kelas daring dan sertifikat. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Sampai berjumpa di kegiatan IAPI berikutnya. Selanjutnya saya berikan kepada Mbak Neno sebagai pembawa acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu dong kepada fasilitator, juga Pak pada Alkaf dan Mbak Upi. Salah saya ngomongnya sampai karena bapaknya cuma satu. Biasanya ada yang dampingi ya. Iya, bapak kayak kebiasaannya tuh ada dua, jadi maksudnya keliru. Sendiri ya, Iya, sendiri berani ya Pak. Iya, sudah terbiasa sendiri. Serta Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan aktif selama kelas berlangsung, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Alkaf serta Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, juga rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Semoga kegiatan hari ini menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua serta menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi Pak Alkaf. Atas nama panitia, kami mohon maaf dan dimaafkan jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan, dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sebelum kelas daring berakhir, kita sambung dengan tangkap layar bersama. Silakan Bapak Ibu yang belum aktif. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk mengikuti kelas hari ini. Demikian kelas kami cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pengadaan.